Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat berakhir pekan. Selamat melakukan semua hal yang baik untuk memuji muliakan nama Tuhan dipandu firman-Nya dari Mazmur 103 ayat 2 dan 4. Tapi saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia diciptakan sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain hanya untuk satu tujuan, agar melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan dan kemuliaannya dapat dinyatakan di bumi. Makhluk ciptaan yang lain diciptakan demikian. Misalnya sama seperti matahari yang diciptakan untuk bersinar terus menyinarkan sinar terang itu. Matahari tidak pernah berhenti memuji-muji Tuhan dengan sinarnya. Walau kadang-kadang makhluk di bumi tidak menerima sinar itu dengan sukacita. Salah satu di dalamnya ada saja manusia yang mungkin bersungut-sungut, matahari ini terlalu panas. Tetapi matahari tidak pernah berhenti bersinar karena sungut-sungut satu orang manusia. Kemudian sinar matahari itu juga kadang-kadang tertutup oleh awan. Bukankah seharusnya matahari kecewa, saya sudah capek untuk bersinar, tapi kamu menutupi sehingga sinarnya tidak sampai ke bumi? Matahari diam saja, tetapi melanjutkan aktivitasnya untuk bersinar. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dengan angin. Dia senantiasa berembus, memberikan kehidupan kepada semua orang. Walau ada yang menghalangi, ada yang menutup, dan ada yang mungkin tidak suka, tetapi anginnya bertiup senantiasa. Demikian juga bumi, dia memberikan tubuhnya tempat hidup bagi banyak orang, bagi seluruh makhluk yang di atasnya, tanpa pernah mengeluh. Walau dia digali, walau dia diinjak, walau kemudian dia tidak disayang, walau dia tidak dihargai, tapi bumi tetap memberikan tubuhnya untuk tempat hidup banyak makhluk. Demikian juga burung-burung tiap-tiap pagi berkicau dan bernyanyi untuk memuji-muji Tuhan. Dia tidak pernah berhenti, walau mungkin diusir orang lain dan tidak semua orang sukacita mendengarnya. Bapak Ibu, demikianlah kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji-muji Tuhan. Kenapa kita memuji-muji Tuhan? Daud mengurai begitu banyak berkat dan alasan kita untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah karena Dia memberikan kepada kita semua kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita pertama sekali ketika Dia menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Mulai dari penciptaan Adam, Allah menciptakan segala sesuatu dulu untuk perlu dalam kebutuhan hidup manusia. Mulai dari hari pertama sampai hari kelima, baru hari keenam Allah menciptakan Adam, yaitu manusia itu. Demikianlah dalam kehidupan kita ini, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Oksigen Dia berikan, napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, makanan keseharian, dan juga apa yang kita pakai dan di mana kita tinggal. Sesungguhnya Tuhan menyediakan segala hal bagi kita. Maka karena itu, atas semua kebaikan-kebaikan ini, kita harus bersyukur senantiasa dan memuji-muji nama Tuhan. Yang kemudian yang luar biasa, supaya kita memuji-muji nama Tuhan, pengampunannya yang tidak pernah terbatas. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi Tuhan mengampuni kita dengan luar biasa. Dan pengampunan yang diberikan Tuhan itu kemudian diikutkan dengan pengorbanan yang luar biasa. Karena Dia mengutus anaknya untuk mengampuni kita. Dan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus itu bahkan rela dan taat sampai mati di kayu salib, supaya kita kemudian dibebaskan dari hutang-hutang dosa kita. Bukankah kita harus memuji-muji nama Tuhan? Kemudian Tuhan itu menyembuhkan segala penyakit kita dan menebus kita dari lubang kubur. Dosa yang dilakukan oleh manusia harusnya dibayar dengan kematian, karena upah dosa adalah maut. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk selamat dari kematian karena dosa kita, tetapi karena cinta kasih Allah, Allah telah memberikan Yesus menjadi korban penebusan bagi kita, menggantikan kematian kita, supaya kita
memperoleh kehidupan. Dan lebih daripada itu, Tuhan menyediakan kasih setia kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Atas semua hal yang tidak dapat kita ceritakan itu, mari kita senantiasa memuji-muji Tuhan. Selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan, cinta kasih, pengampunan, dan masa depan yang gemilang yang Tuhan berikan, yaitu kehidupan yang kekal. Ajar kami senantiasa memuji-muji Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan, dan kami beroleh mahkota kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.